Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Toha selaku Wakasek Kesiswaan SMK PUI Cikijing. Dalam rangka pengenalan kegiatan sekarang ini dalam MPLS, materi yang akan disampaikan yaitu pengenalan kesiswaan. Secara bertahap yang akan disampaikan ada 4 hal yang akan dibahas pada kesempatan ini. Yaitu yang pertama adalah kaitan dengan mengenal terlebih dahulu secara umum bagi calon peserta didik SMK PUI Cikijing. Karena bagaimanapun juga kalian adalah belum 100% menjadi siswa SMK PUI Cikijing. Nah, masih dalam keadaan calon. Yang namanya calon belum tentu menang, belum tentu kalah. Artinya masih dalam posisi 90%. Nah, belum ke 100%. Yang namanya belum 100% berarti bisa oke jadi siswa SMK PUI Cikijing, bisa tidak menjadi siswa SMK PUI Cikijing. Oke-nya berarti harus ditempuh dulu yang 10%-nya. Untuk itu di sini harus mengenal, kalian memahami keberadaan SMK PUI Cikijing. Yang pertama yaitu visi dan misi SMK PUI Cikijing. Kalian harus paham dan mengenal di mana visi dan misi SMK PUI Cikijing adalah visinya menjadi pusat pendidikan dalam mewujudkan insan yang unggul, bertakwa, dan berwirausaha menyongsong revolusi industri 4.0 atau dunia teknologi. Kemudian misinya yang pertama membangun kebiasaan beribadah dan kegiatan keagamaan berbasis pesantren dengan berlandaskan nilai-nilai intisab dan islahus samaniyah. Itu. Jadi setiap kegiatan yang kalian lakukan itu harus bernilaikan lillahi ta'ala, karena Allah. Beribadah. Tidak sia-sia ketika kalian melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, berarti kalian akan mendapatkan pahala karena sudah diniati oleh karena Allah. Kemudian berbasis pesantren. Berbasis pesantrennya itu kita sudah punya sudah mempunyai landasan nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Intisab. Kalian nanti akan mengenal yang namanya intisab. Wajib. Nanti kalau sudah masuk SMK PUI Cikijing, tidak terkecuali siswa yang manapun, dari manapun itu harus hafal yang namanya intisab PUI. Nanti setelah hafal intisab PUI semua, berikutnya nanti ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan menjadi siswa yang lebih baik. Itu yang disebut dengan islahus samaniyah. Harus hafal. Apa itu islahus samaniyah? 8 perbaikan dari mulai ibadah mahdhah sampai kepada ibadah mahdoh. Sehingga nanti kalian dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah itu harus mencakup segala sesuatunya itu nilai-nilai ini. Contoh pramuka. Nah, tidak ditulis di sana. Itu adalah materi islahus samaniyah atau materi intisab. Tetapi kelakuan, sifat-sifat, kemudian pergerakan-pergerakan, kemudian kegiatan-kegiatannya itu harus berlandasan ini. Contohnya, ketika kalian akan pramuka, itu di sana ada camping,
Dalam camping itu pas datang waktu duhur itu Islahus Samaniyah diterapkan. Apa? Yang pertama yaitu Islahul Akidah, perbaikan dalam akidah. Pas adzan itu langsung melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang kedua, visinya itu mempersiapkan dan merintis terrealisasinya SMK berbasis pesantren secara utuh tahun 2023. Makanya kalian jangan berkecil hati. Itu insya Allah lagi dirancang dari sekarang ke depannya itu sekolah SMK PC Kijing itu akan dibentuk atau akan dibangun sebuah lembaga, bisa jadi ma'had, itu pondok pesantren sampai tahun 2003 mudah-mudahan terlaksana. Makanya kalian nanti bisa mondok di sini insya Allah kalau kalian itu masih betah di sini, karena kalian tahun 2020 2023 itu sudah keluar, berarti sudah selesai, terkecuali kalian itu mungkin di sini jadi tenaga pengajar atau jadi guru. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan berbasis kompetensi abad 21 yang kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif menghadapi tantangan revolusi industri. Nah, ini berarti tenaga kerja dan kalian sebagai peserta didik harus seperti ini. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai serta meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Yang kelima, menjalin hubungan kerjasama dengan industri dalam mengintegrasikan kurikulum dan penyerapan tenaga kerja dan pembinaan peserta didik untuk mampu berwirausaha secara mandiri. Itu. Jadi kalian itu diusahakan harus kuat mental. Makanya di sini kalau nanti ada kedisiplinan, kalian itu jangan cengengesan. Ketika diberi ketegasan kalian nangis. Ketika diberikan arahan-arahan secara sigap, kalian tidak sigap. Nah, ini nantinya akan melahirkan kalian tidak akan mandiri. Makanya di sini nantinya kalian itu akan berwirausaha mandiri, dikuatkan dulu yang namanya kedisiplinan mental. Nah, tujuan diantaranya tujuan SMK PC Kijing itu adalah membangun kebiasaan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, ketika kalian di sini lagi belajar, datang waktu duhur, nah dibiasakan sholat. Itu sholat 5 waktu dibiasakan. Ketika di sini disiplinkan sholat, nah di rumah pun jangan sampai tidak disiplin sholat. Kalau tidak disiplin berarti mandirinya itu di mana? Tidak ada. Makanya di sini mau tidak mau kalian seperti ini. Nah, nanti kalian setelah nanti pembelajaran seperti biasa itu nanti kita sama-sama laksanakan di sini. Jangan kaget kalian itu. Tetap tegap, tetap kalian itu siap, karena ini nilai kebaikan. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diawali awal pembelajaran itu membaca Al-Quran. Di luar pembelajaran juga kalian dibiasakan membaca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Makanya nanti kajian kesananya itu ada kajian penerjemahan Al-Quran. Bahkan ada insya Allah itu adanya kajian kitab kuning. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai intisab dan Islahus Samaniyah sehingga dapat terinternalisasi dalam cermin pada perilaku peserta didik. Nah, makanya itu kalian itu harus wajib dulu hafal intisab yang berbentuk bahasa Arabnya. Setelah hafal intisab yang berbentuk bahasa Arabnya atau kalimat bahasa Arabnya, terjemahnya per kata, per kalimat. Nah, nanti setelah paham itu ningkat ke sananya apa? Islahus Samaniyah sebagai apa? Pengembangan dari intisab. Islahus Samaniyah ada perbaikan-perbaikan yang harus kita jalani, baik ibadah madhoh maupun ghair mahdoh. Kemudian terinternalisasikan dan tercermin dalam perilaku peserta didik. Ini teh harus apa? Dibiasakan oleh kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan tadi sholat dibiasakan. Itu kemudian
nanti dalam rangka perbaikan ekonominya juga kan, wirausaha dibiasakan. Jadi tidak hanya minta aja kepada orang tua, tidak hanya kita tuh diam diri saja, tidak ada pergerakan, tidak ada harokah, tidak ada ikhtiar. Nah di sini nanti kalian terdidik di sini, kemudian dibiasakan, kemudian melakukan upaya-upaya dalam perintisan pendirian pesantren mulai dari pembebasan lahan sampai pembangunan gedung. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi abad 21. Yang kelima, melengkapi dan mengembangkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, itu diantaranya. Kemudian rencana strategis tahun 2019-2020 sampai nantinya itu ada sampai 2023 itu akan dilaksanakan strategi-strategi ini secara bertahap itu. Nah itu untuk pengenalan visi dan misi SMK PWI Cikijing. Nah setelah mengenal yang namanya visi dan misi SMK PWI Cikijing, nah baru tahap berikutnya kalian setelah paham tentang visi dan misi tadi, berarti kalian itu sudah tidak asing lagi yang namanya penerapan secara umum di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Di antaranya Bapak sebagai kesiswaan ini akan memaparkan kepada kalian itu, mengenalkan sedikit tentang apa? Tentang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu ada ekstra wajib. Itu yang namanya pramuka. Makanya pakaiannya itu sudah ditentukan nih. Pakaiannya sudah ditayangkan, bisa dilihat oleh kalian di sini. Pakaian pramuka seperti ini bentuknya. Kalian sudah mendapatkannya ketika kalian daftar ulang atau ketika wawancara. Dan juga bentuk pakaian laki-laki dan perempuan yang putih abu. Nah, ini seperti ini. Nah, makanya jangan sampai, ini terutama untuk perempuan, jangan sampai pakaiannya itu tidak islami. Nah ini walaupun tidak seperti pakaian Arab yang berbentuk blus, nah tetapi ini insya Allah menutupi aurat. Walaupun bentuknya itu sepotong-sepotong, sepotong ke atas, sepotong ke bawah, tidak langsung dari atas ke bawah. Jadi dari wajah, kemudian badan, kemudian dari badan ke bawah untuk perempuan. Nah, kemudian kegiatan berikutnya dalam kesiswaan adalah BPBK. Kalian dalam BPBK itu orang mengenalnya ketika BPBK bagi siswa itu, wah ada masalah. Oh saya ada masalah. Ini berarti saya harus ketemu dengan BP nih. Nah, kadang-kadang seperti itu ketika dipanggil oleh BP, oh berarti Anda masalah. Padahal bukan demikian. Ingat, kalian punya potensi, punya minat, punya bakat, itu boleh datang ke BPBK, bahkan itu harus datang ke BPBK setiap saat. Untuk apa? Untuk berkonsultasi keadaan tentang diri kita. Sampai curhat keadaan diri kita itu pacar kayak, orang tua kayak, kemudian teman kita kayak, untuk apa? Untuk yang terbaik bagi kita. Itu silahkan datang ke BPBK, karena BPBK itu bukan satu-satunya untuk memperbaiki kita yang tidak baik, nakal, kena miras atau gimana, bukan. Tetapi bagaimana kita sudah baik, kemudian dalam melangkah menentukan tidak melenceng dari kemampuan yang kita punyai, akhirnya nanti masa depan kita itu dari sekarang itu bisa nyambung ke arah sana. Nah, insya Allah itu dengan arah-arahan di sana nanti kan ada tes, ada psikotes, bisa konsultasi bagaimana dengan kemampuan saya ke depannya, itu kan ya dengan realita yang ada. Nah, itu bisa konsultasi di BPBK. Kemudian ini ekstra. Nah, ekstra itu ada intranya, yaitu OSIS. Nah, OSIS itu kegiatan yang ada di dalam kelas. Nah, ini tayangan gambar diantaranya. Kemudian Dewan Ambalan atau DA, kegiatan pramuka yang dilaksanakan. Kemudian Paskibra di kita di SMK PWI Cikijing dinamakan dengan Gema Brigatsu. Kemudian
Kompas, pencinta alam, naik gunung, turun gunung, naik hutan, turun hutan, ada naik hutan, turun hutan, paling nggak masuk hutan, keluar hutan. Nah itu di sini para pencinta alam, kalian bisa masuk ke dunia sini. Oh, yang gembira di sini. Itu ketika masuk banyak siswa itu rame-rame karena seneng camping di gunung gitu kayaknya. Pas udah dibentuk kepengurusan mulai lelah karena apa? Udah merasakan yang namanya naik gunung, turun gunung itu melelahkan. Tapi ternyata anggotanya ketika awal dibentuk paling banyak ini di Kompas. Kemudian Irma. Nah, Irma ini dunia akhirat nih, membawa kita untuk apa? Nyambung ini Irma. Ya, Irma nyambung dengan visi dan misi. Bagaimana dengan ekstra yang lain? Nyambung juga. Hanya nyambungnya dalam apa? Dalam penerapan. Itu ketika tadi Kompas itu camping di hutan, jangan sampai tidak sholat, waktunya sholat, bahkan menggunakan kompas. Itu bagaimana waktunya menggunakan kompas arah barat di mana. Nah ini terlatih. Kemudian untuk mengetahui waktunya duhur itu kapan. Ini kita berada di dalam hutan, diterapkan ini konsep-konsep Islam. Artinya apa? Ini waktu duhur sekarang tidak ada jamnya hilang, ketinggalan. Nah itu dalam ajaran Islam apa yang digunakan? Ada ilmunya, menggunakan matahari yang disebut dengan apa? Istiwa. Apa itu istiwa? Menentukan pas waktu duhur, lihat pas apa? Sinar matahari dengan bayangan apa? Bayangan benda tegak lurus, ini udah waktunya duhur atau bukan. Makanya nanti diajarkan ini. Islami itu. Nah, kalau Irma ya jelas kajiannya kan. Irma itu ada Maulid Nabi, kemudian ada Isra Miraj, ada buka bersamanya di sana itu adalah tausiah. Arahannya udah jelas. Jelas sekali arahannya dan program juga jelas. Itu kan ya. Apa yang disebut dengan jelasnya itu? Ya, Irma kajian keagamaan. Kemudian visi dan misinya itu ada intisab dan isnahus samaniyah itu adalah apa? Itu adalah isinya ajaran-ajaran apa? Ajaran-ajaran Islam. Itu perbaikan dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Kemudian disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian ada ibadah kepada Allah tetapi kaitan dengan makhluk Allah. Itu yang sesuai dengan apa? Perintah Allah dan perintah Rasul. Dan diterima baik oleh siapa? Oleh semua makhluknya. Itu kan ya. Nah, kemudian ekstra PKS. Nah, ekstra PKS itu ada pelatihan balok 1, balok 2, balok 3 sampai kita punya poljar. Kemarin jumlahnya sampai banyak, lebih dari 5 orang. Makanya kalian mau aktif di kepolisian ini disalurkan di sini. Itu sampai punya baju polisi, itu kan ya. Baju polisi, baju poljar. Ini di kita. Nah, kemudian PMR. Nah, sampai tingkat kabupaten kita dapat piala di sini. Kemudian juga ekstra seni, namanya ada stakato. Nah, terima kasih ini untuk ekstranya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kalian sudah mengenal visi dan misi. Kalian sudah mengikuti kegiatan ekstra karena ekstra itu wajib. Yang wajibnya ada 1 yaitu wajib semua mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian yang lainnya itu tambahan, jadi boleh kalian itu 2 berarti wajibnya 1 pramuka. Yang sunah-sunahnya silahkan mau mengambil olahraga, mau mengambil seni. Jadi bolehnya bang. Asal dengan pramuka yang intinya. Pramuka berarti inti, kemudian nyabangnya dengan minat bakat yang lainnya. Pramuka mah sanajan teu minat oge wajib ikut kegiatan pramuka karena di nilai rapor nanti ada. Harus semua ada. Beda dengan olahraga, kita ikut olahraga teman tidak ikut, ya yang ikut dapat nilai, yang tidak ikut tidak dapat nilai. Kalau pramuka ikut tidak ikut harus tercantumkan nilai. Itu minimal apa? B, tidak boleh C. Makanya di sini berlomba-lomba ikut kegiatan pramuka wajib di sini ya. Nah, nanti kan ada pecapa pengenalan pramuka di SMKP Cikijing. Nah, berikutnya setelah mengenal itu kalian itu harus semuanya
rapih, kemudian melaksanakan. Nah, wajib mengikuti supaya tidak menyimpang dari harapan orang tua. Sekolah mengemas harapan-harapan orang tua itu dalam bentuk tata tertib. Makanya ini lihat tayangan berikut ini nih, tata tertib yang ada di depan kalian. Tata tertib pasal 22 tentang poin pelanggaran dan sanksi siswa SMK PWI Cikijing. Nah, dari mulai kalian poin-poin pelanggarannya itu sanksi yang dilakukan adalah peringatan lisan oleh wali kelas ketika kalian melanggar. Itu poinnya 10 sampai 12 sampai 20. Kemudian peringatan tertulis kalau tetap saja. Kemudian pernyataan di atas kertas. Itu Wakasek Kesiswaan dan BP nanti yang akan memanggilnya. Kalau tetap saja. Sampai pada akhirnya poin yang ke-100 dikembalikan kepada orang tua wali berdasarkan keputusan musyawarah. Kalau kalian tetap melanggar saja. Nah, ini kalian sudah menerima poin-poin pelanggaran. Nah, poin-poin pelanggaran kalian sudah menerima. Tinggal kalian baca, sepakati dengan orang tua, saya itu melanjutkan di SMK PWI Cikijing dengan tata tertib seperti ini. Itu. Nah, itu oleh kalian camkan. Tidak boleh kalian berontak lagi kepada sekolah. Karena apa? Sudah disampaikan kepada kalian tentang tata tertib sekolah. Nah, apa saja tata tertib sekolahnya itu yang berkaitan. Yang pertama adalah kaitan tentang kehadiran. Nah, kehadiran, terlambat hadir lebih dari jam 7.00 2 poin. Nah, tidak masuk tanpa keterangan 5 poin. Tidak masuk dengan keterangan palsu. Wow, poinnya 5. Tidak masuk dengan keterangan palsu. Yang keempat, meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir tanpa izin atau bolos, nilainya 10. Bolos we hantem 10 kali bolos dengan poin yang keempat, itu nilai 10 100 bisa dikeluarkan nantinya. Nah, itu. Nah, di sini poin-poin berikutnya pakaian. Nah, pakaian hari Senin itu ada revisi ya, yang kalian bawa itu, yang 2 lembar itu. Hari Senin itu adalah pakaian khas kelas 10. Nah, pakai pakaian khas, bahkan dengan kelas 11 pakaian khas. Untuk kelas 12-nya adalah pakaian putih abu. Kemudian hari Selasa putih abu kelas 10, 11, 12. Hari Rabu putih abu kelas 10, 11, 12. Jadi 2 hari pakai pakaian putih abu. Kemudian pakai pakaian batik, nanti kalian akan dikasih batik. Nah, nggak usah beli lagi kalau batik. Nah, itu bawahnya abu. Kelas 10, 11, 12 pakai pakaian batik abu. Kemudian hari Jumat pramuka lengkap. Nah, pramuka lengkap semuanya. Memakai pakaian pramuka lengkap. Nah, itu tentang pakaian. Kemudian berikutnya adalah sikap dan perilaku. Nah, ini disingkat saja karena kalian itu sudah dibagikan kertas ini dan sudah dibaca, saya yakin, oleh kalian. Itu tentang sikap dan perilaku. Nah, ini yang paling berat adalah ini nih, lihat. Sikap dan perilaku nomor 7. Mengkonsumsi, membawa, mengedarkan, memperjualbelikan apa? Narkoba dan atau menyalahgunakan obat. Nah, narkoba sudah jelas. Ini menyalahgunakan obat. Menyalahgunakan obatnya seperti non bodrek untuk sakit kepala tapi disalahgunakan.
diminum banyak-banyak sampai apa? Sampai mabok, hilang ingatan. Nah, berarti itu kan bukan minuman, bukan obat narkoba. Obat biasa hanya disalahgunakan. Nah, kalau narkoba jelas. Narkoba itu mau mabok atau tidak, itu kayaknya jelas salah. Nah, obat itu tidak memabukkan. Tetapi kalau berdampak memabukkan, nah, dampak negatif, salah guna, maka dikenakan poin 100 poin. Makanya sekarang suara ramai menggunakan minum komik. Komik itu kan obat halal. Tapi kalau banyak-banyak akhirnya jadi apa? Ini jantung jadi apa? Rusak. Nah, penyalahgunaan obat. Kepala pusing. Makanya nanti apa? Akan dikeluarkan penyalahgunaan obat seperti itu. Itu adalah halal tetapi salah guna. Jadi apa? Akhirnya jadi tidak baik. Makanya poinnya 100, tidak ampun lagi akan dikeluarkan dari SMK PUI Cikijing. Itu. Nah, kemudian poin mana lagi yang 100? Nah, ini ada yang poin 100. Makanya kalian harus hati-hati nih. Harus hati-hati dengan poin-poin yang tidak ada toler gitu lagi. Langsung kalian itu dikeluarkan dari SMK PUI Cikijing. Nih. Lihat. Nomor 23 kaitan dengan apa? Kaitan dengan jenis pelanggaran, yaitu melakukan tindak pidana. Tindak pidana bisa membunuh, mencuri. Nah, kemudian poin 18 ke atas. Nah, itu poin berbuat asusila. Nah, asusila itu berarti perbuatan yang tidak baik. Kaitan dengan etika apa? Menghamili. Nah, menghamili itu akan dikeluarkan bagaimanapun juga. Saya tidak menghamili Pak, tapi dihamili. Sama. Dihamili ini Pak. Tidak sengaja. Nah, itu akan dikeluarkan bagaimanapun juga. Poinnya 100. Nikah saat menjadi siswa nggak boleh. Kita kan bukan mahasiswa. Kita adalah siswa. Apalagi undang-undang sekarang itu kan tentang pernikahan itu waktunya itu berubah. Dulu itu seusia SMA masih bisa. Tapi sekarang undang-undang pemerintahan tidak bisa kalau lagi kita sekolah. Itu kan ya. Bahkan yang tidak sekolah pun itu tetap harus mencapai usia undang-undang pernikahan. Itu 24, 25 perempuan, 24 laki-laki, 25 kalau tidak salah, saya lupa lagi. Kalau ada yang 21 sampai 25 perempuan, 21 laki-laki 25, tapi sekarang habis kuliah kelihatannya itu kan. Nah ini, jadi selesaikan dulu sekolah baru kalian menikah. Bahkan habis menikah pun kan usia baru 18-19 tahun kan sekarang, belum kena waktunya nikah sekarang walaupun sudah habis belajar gitu kan, beda dengan peraturan yang dulu. Nah itu, ditutup dengan apa? Sekarang kalian sudah mengenal visi, misi, kemudian peraturan sekolah demi kebaikan kalian. Ditutup dengan pernyataan sebagai tanda bukti. Nah, pernyataan sudah kalian bawa, bahkan sudah kalian ada yang mengumpulkan. Nah, di sini sebagai tanda bukti tertulis, kalian wajib menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh kalian, kemudian diketahui oleh orang tua kalian, disetujui, ya, kemudian diketahui oleh kepala SMK PUI Cikijing. Sebagai tanda apa? Tanda kalian itu akan mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian ketika kalian melanggar, siap mengambil konsekuensi. Sampai siap dikeluarkan dari sekolah,
tidak akan melakukan apa? Tidak akan melakukan perlawanan kepada sekolah, karena itu adalah apa? Resiko. Ketika ingin di sekolah berarti taati peraturan, ketika melanggar keluar dari sekolah. Itu. Ketika kita salah tetapi belum mencapai poin 100, perbaiki dulu, jangan mundur. Perbaiki sampai akhirnya kalian perang melawan hawa nafsu yang tidak baik menjadi baik dan menjadi benar. Itu jihad kalian. Makanya jangan mundur ketika kalian punya pikiran, oh saya ini orang yang benar, saya itu tidak baik di SMP-nya, saya suka meninggalkan sholat, saya suka bergaul dengan perempuan pacaran. Pacaran juga kan ada poinnya, tidak boleh itu pelanggaran. Saya nggak bakal masuk ke SMK Cikijing. Jangan seperti itu, berarti kalian itu berbuat dan punya niat untuk apa? Untuk tidak baik. Tapi masuk dulu ke PW Cikijing. Yuk masuk dulu ke PW Cikijing, belajar di SMK Cikijing. Nanti bisa terasa, oh yang tidak baik menjadi baik bertahap. Yang tidak merokok, yang suka merokok, oh di PW Cikijing jadi tidak merokok. Yang tadinya suka pacaran gitu kan, ya pelan-pelan akhirnya tidak pacaran. Yang tidak sholat, bukan tidak sholat, sering meninggalkan sholat akhirnya menjadi rajin. Insya Allah yang tidak bisa baca kitab kuning menjadi bisa kitab kuning. Insya Allah asal ada kemauan, nanti kalian di sini bisa berubah dengan baik. Niati dengan niat yang baik, diawali ibda binafsi, bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar di SMK PU Cikijing berhasil, please. Bukan hanya berhasil, tetapi ada plus. Artinya tamat punya ijazah, akhlaknya pun baik setelah belajar di SMK PUI Cikijing. Ya, selamat. Kalian selamat belajar di SMK PUI Cikijing, yang nanti setelah MPLS kita akan belajar berikutnya pembelajaran tahun ajaran 2021 sampai nanti kalian 3 tahun tamat di SMK PUI Cikijing. Insya Allah SMK akan membantu, SMK akan memfasilitasi, SMK insya Allah akan membimbing kalian sampai cita-cita kalian berhasil. Yang penting kalian niat yang baik, perjalanan yang baik, diakhiri dengan yang baik, ditutup dengan apa? Bawa ijazah sebagai tanda sertifikat, tanda lulus belajar di SMK PUI Cikijing. Sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.